Saya pun pernah tanyakan ini kepada masyayikh, Syekh, kenapa Allah tak kirimkan ababil? Dulu ketika Abdul Muttalib memegang kunci Ka'bah, masa itu tak ada orang beriman. Abdul Muttalib bersendirian, lalu kemudian dia datang ke Ka'bah, dia letakkan kunci itu. Ya Allah, inna lihadzal baiti rabban yahmih. Saya sendiri seorang saja, saya tak sanggup untuk menolong Ka'bah. Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Ka'bah ini ada pemiliknya, Ka'bah ini ada pelindungnya, Allah akan melindungi. Itulah mengapa Allah mengirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kenapa Allah kirimkan tayran ababil? Kerana tidak ada orang beriman, hanya Abdul Muttalib sendiri. Tapi sekarang 2 miliar orang beriman yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah kenapa Allah tidak mengirimkan tayran ababil. Itulah kenapa Allah tidak membuatkan goncangan. Itulah kenapa. Tapi sedikit banyak Allah mulai menurunkan pertolongannya. Kalau sudah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, insyaallah alaysa subuhu biqarib, subuh tak lama lagi pertolongan Allah pasti datang. Nasrum minallah wa fathun qarib, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita seorang cikgu, kalau kita seorang ulama, sampaikanlah kepada umat. Sebagai seorang ayah, sampaikan kepada anak. Sebagai seorang ahli keluarga, kita mesti ingatkan, buatkan baju dengan lambang, simbol, bendera penderitaan Palestin. Kalau kita menonton dengan keluarga di rumah, tontonkan bagaimana penderitaan anak-anak di Palestin. Saya di rumah ada gambar besar, gambar Palestin, sehingga setiap kali tamu datang, kita bercerita, dia tanya, ini gambar apa nih Ustaz? Inilah gambar saudara kita yang sedang teraniaya di Palestin. Malam ini kita guna sorban, kita pakai sorban yang mengingatkan kita kepada Palestin. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa menyampaikan khutbah Jumat, qunut nazilah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Silahul mu'min, ad-du'a silahul mu'min. Kalau kita tiada senjata lagi, maka sesungguhnya doa. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada penderitaan saudaranya di Palestin, falaysa minhum, dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman bukan setakat sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang beriman bukan setakat ditengok berapa kali dia ke Baitullah, haji dan umrah. Tapi orang beriman, bagaimana perasaan dia kepada saudaranya. Maka kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, kalaupun kamu beriman belum sempurna, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudara, ma yuhibbu li nafsih, sayang kepada saudara seperti sayang pada diri sendiri. Kalau anak saudara kita di Palestina teraniaya, kita lebih teraniaya. Kalau pipi kita dicubit sakit, begitu juga dengan saudara kita di Palestin. Kita memang hidup pada zaman yang susah, yang payah. Beruntunglah datuk nenek moyang kita 100 tahun yang lampau, mereka selamat dari fitnah ini. Tapi kita pun tak boleh mengutuk nasib. Mengapa saya hidup sekarang? Kenapa kami hidup tahun 1447 ini ya Allah? Tentu ada hikmahnya Allah hidupkan kita hari ini. Kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kalau ada pemuda belia sekarang datang kepada Ustaz Abdul Samad, Ustaz Samad, kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kalau saya hidup zaman Nabi mungkin saya baik. Kamu yang komplain kepada Allah, kalau kamu hidup zaman Nabi mungkin tidak ikut Nabi, ikut Abu Lahab, ikut Abu Jahal. Kita dihidupkan Allah hari ini, kita masih bersama dengan guru kita.
Al-Fadhil Ustaz Azhar itu. Kita masih bersama dengan orang-orang baik, orang mulia. Alaikum bil jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syadza syadza finnar, jangan bersendirian, sendirian masuk neraka. Kita mesti berjamaah. Alhamdulillah, yang ada kuasa dengan kuasanya, yang ada fatwa dengan fatwanya, yang ada ilmu dengan ilmunya. Bagi penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, tonton, buat video, buat apapun yang boleh kita buat, share, gambar, semuanya itu ada tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.